Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Sumasna dari Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama dengan Bapak Rasio Ridosani, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Bapak apa kabar? Terima kasih, kabar sangat baik. Ya, terima kasih Pak. Kita mendengar tadi langsung dari Pemda Jakarta dan juga Provinsi Jawa Barat. Seperti apa Pak strategi kementerian dalam mensinergikan penanganan polusi dengan pemerintah daerah selama ini? Terima kasih Ibu Safina, Ibu Ade. Jadi saya ingin menyampaikan, sebelum menjawab apa yang ditanyakan, saya menjelaskan bahwa hari ini saya sangat berbahagia. Karena ini adalah forum pertama, begitu besar antusiasme masyarakat bicara tentang udara. Kita banyak ngadirin forum-forum, tapi ini kehadiran teman-teman semuanya ini. Biasanya kalau kami bicara tentang udara, orang-orang hanya orang-orang itu saja. Hari ini beragam pihak yang datang, itu menunjukkan ada komitmen, ada kebutuhan besar bangsa ini untuk bisa mewujudkan udara yang lebih baik. Kita berikan tepuk tangan dulu mungkin terselenggaranya acara ini juga didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, ini sangat penting. Tadi sampaikan bahwa ada kebutuhan, kalau kita bicara udara, ini berbeda dengan jenis-jenis pencemaran lainnya. Kalau bicara pencemaran air, ini kan hanya sekelompok tertentu yang kena dampak. Kalau kita bicara misalnya, kita kehilangan atau kerusakan lahan hanya sekelompok tertentu. Tapi kalau kita bicara udara, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghindari dari dampak pencemaran udara ini. Inilah kebutuhan bersama harus kita tangani bersama-sama. Untuk itu, sangat penting kita melakukan upaya kolaborasi sinergi antara seluruh elemen bangsa ini. Ya, baik pemerintah pusat, kementerian lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat. Ini yang sangat penting bagi kita semua. Saya akan jelaskan beberapa langkah yang kami lakukan dalam mewujudkan kolaborasi atau sinergi antar kementerian ini. Saya ingin jelaskan juga, kondisi saat ini tidak baik-baik saja, karena data di kita ini menunjukkan bahwa tingkat udara tidak sehat. Kita ambil contoh Jabodetabek. Di Indonesia juga beberapa daerah juga. Jabodetabek ini dari satu semester pertama di Januari sampai dengan Juli ini, ya kami ingin sampaikan banyak sekali hari yang tidak sehat. Kita ambil contoh berdasarkan stasiun pemantauan kami, ya di Bekasi, Kayuringin itu 48 hari tidak sehat. Dari 6 bulan itu lebih daripada sebulan setengah itu tidak sehat udara kita. Ya, begitu juga daerah-daerah lainnya. Jadi ini kondisi yang harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Tadi kita sudah bahas apa penyebab-penyebabnya. Dari penyebab-penyebab ini kami lakukan langkah-langkah dan situ akan menjelaskan bagaimana kerjasama kami dengan pemerintah daerah. Yang pertama kita bicara penyebab pertama adalah dari emisi kendaraan bermotor. Ya, tadi dijelaskan bahwa emisi kendaraan bermotor ini harus kita tangani bersama-sama mulai dari bahan bakarnya, kemudian alternatif transportasinya, kemudian mass public transportation-nya, karena beralih dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan publik, termasuk juga bagaimana kita bisa menciptakan ruang-ruang terbuka hijau yang dilakukan. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan ini, termasuk juga upaya kita untuk menekan emisi dari kepatuhan daripada kendaraan-kendaraan ini. Kami bekerja sama misalnya dengan pemerintah DKI Jakarta. Ya, kami juga bicara dengan teman-teman pemerintah Jawa Barat dan juga pemerintah Banten. Bagaimana kita bisa meningkatkan upaya uji emisi kendaraan. Ya, kita memberikan sanksi pada kendaraan-kendaraan yang tidak patuh. Kita mendorong juga agar segera ditingkatkan juga ya tingkatan daripada electric vehicles-nya. Tadi bicarakan dengan Pak Firdaus, DKI Jakarta akan mendorong itu. Jawa Barat juga saya bicara dengan Gubernur Dedi, ya akan tingkatkan juga untuk kendaraan dinas dan sebagainya. Tangerang juga dilakukan. Langkah-langkah ini terus kita lakukan bersama-sama. Kami juga meminta untuk diperluaskan juga ruang-ruang terbuka hijau, karena itu penting juga untuk menyerap polusi-polusi ini. Jadi langkah-langkah itu kita lakukan untuk memastikan bahwa emisi kendaraan ini semakin hari semakin berkurang. Ya. Yang kedua, penyebabnya berkaitan dengan emisi dari pabrik-pabrik. Ya, kami melakukan upaya-upaya pengawasan bersama dengan pemerintah daerah pada kawasan-kawasan industri. Kami lakukan. Karena kita tahu di Jabodetabek ini, kawasan industri cukup banyak jumlah, kurang lebih 48 kawasan industri. Belum lagi industri di luar kawasan itu. Kami melakukan proses-proses pengawasan bersama. Ya, bersama-sama dengan teman-teman daerah dan kami berikan sanksi kepada perusahaan tersebut. Kami juga dorong agar perusahaan-perusahaan tersebut juga terus-menerus memantau. Karena kami melakukan kewajiban pada perusahaan untuk memasang
alat-alat pemantau emisi yang terkoneksi langsung dengan sistem yang ada di kantor kami, termasuk juga mereka harus memasang. Ya, bagaimana di semua kawasan-kawasan itu memasang alat pengukur udara secara real time. Termasuk kami bicara dengan pemerintah kabupaten kota di Jabodetabek, mereka juga harus punya kewajiban memasang alat-alat untuk mengukur udara ini. Sehingga kita tahu kondisi udara kita baik atau tidak. Nah, kita lakukan bersama-sama. Ya, ini kami, langkah-langkah ini kami dorong. Kami juga terus berkoordinasi dalam konteks bagaimana kita bisa memastikan tidak terjadinya lagi pembakaran secara terbuka. Ya, ini dilakukan banyak di tempat. Karena ini kan juga menjadi kewenangan di pemerintah daerah. Kami dorong pemerintah daerah bersama-sama dengan kami untuk melakukan pengawasan pembakaran terbuka, termasuk juga memastikan tempat pemrosesan akhir dari sampah itu tidak lakukan open burning dan open dumping. Ini kita dorong bersama-sama. Dan tidak kalah penting juga kami sampaikan, kami juga mendorong pemerintah daerah untuk bisa memastikan kegiatan konstruksi itu dilakukan dengan baik, bisa mencegah debunya. Kita bayangkan banyak sekali perumahan-perumahan, pembangunan perumahan, gedung dan sebagainya. Kan tidak diperhatikan dengan serius debu-debu konstruksi itu. Padahal itu kontribusinya sangat besar. Dan ini kami lakukan dorong-dorongan itu kepada teman-teman dari pemerintah daerah. Dan juga kami harapkan juga pemerintah daerah juga harus memperhatikan kondisi-kondisi udara ini. Apabila benar-benar kondisi udara kita ini tidak sehat ataupun berbahaya, maka dilakukan tindakan-tindakan bersama, termasuk juga memberitahukan kepada masyarakat. Jadi langkah-langkah ini kita lakukan, kami melakukan langkah komprehensif, ya. Mulai tadi kami bilang pengurangan emisi transportasi, emisi dari industri dan PLTU, kemudian pembakaran sampah, debu konstruksi, termasuk debu jalanan, dan juga modifikasi cuaca. Langkah-langkah ini terus kami lakukan, terus menerus. Tadi saya sampaikan juga, saat ini momentumnya tepat, saatnya kita melakukan langkah bersama. Tidak hanya dengan pemerintah daerah, tapi seluruh lapisan masyarakat. Kita rebut kembali langit biru kita. Ini tawaran saya kepada seluruh teman-teman yang hadir di sini. Seluruh teman-teman Jabodetabek. Harus kita punya gerakan besar, gerakan bersama untuk merebut kembali langit biru kita ini. Kenapa? Kenapa? Karena kita semua ini adalah poluter. Kita semua adalah pencemar dan kita semua menjadi korban dari pencemaran kita. Polluter pay principle ini prinsip pertama dalam konteks pengendalian pencemaran lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran udara. Ini langkah kita lakukan, jadi DKI harus bertanggung jawab. Polluter pay principle. Jawa Barat harus bertanggung jawab, Banten harus bertanggung jawab, provinsi lain, kabupaten kota yang lain bertanggung jawab, dan kita semua bertanggung jawab termasuk juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian lembaga terkait lainnya.